Unsur fisik. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari pertemuan sel laki-laki dan perempuan yang sangat menakjubkan. Dari sekian juta sperma yang mungkin mendekati ovum, hanya satu yang mampu menembus masuk. Lalu yang lainnya sama sekali tidak memiliki peluang lagi untuk menyusul masuk membuahi. Mana yang lebih dahulu dapat menembus kulit ovum, maka itulah yang membawa gen. Dari yang tunggal itulah kemudian berproses menjadi janin di dalam rahim sampai pada saatnya, pada umumnya sekitar 9 bulan, lahir ke dunia sebagai wujud manusia yang unik. Tiap-tiap individu dengan gen dan karakteristiknya masing-masing. Di dalam Al-Quran, proses pertumbuhan dan perkembangan ini diterangkan dengan sangat jelas. Berawal dari sel-sel pembawa genetika, lalu berubah menjadi janin fetus, lahir, tumbuh, dan berkembang sebagai manusia, kemudian wafat menunggu proses kehidupan selanjutnya di alam lain akhirat. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan hal ini. Dua di antaranya sangat terperinci, masing-masing surah Al-Mu'minun 12-16, Al-Had 5. Ayat-ayat pada surat yang pertama menerangkan reproduksi manusia fase demi fase selama masa pralahir. Yang kedua, selain menjelaskan tentang fase-fase perkembangan janin manusia di dalam rahim, juga mengemukakan perkembangan setelah kelahiran hingga mencapai usia lanjut pikun. Surah Mu'min 12-16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburan pada hari kiamat. Al-Mu'minun 12-16. Dari ayat ini dapat dipahami fase pertumbuhan dan perkembangan manusia pralahir sebagai berikut. Yang pertama, fase nutfah, tetesan spermatozoa yang memiliki sifat dinamis, memancar dan terus bergerak, sebagaimana dijelaskan surah Al-Qiyamah 37, An-Najm 46, At-Tariq 6-7, untuk mencapai sel telur ovum yang siap untuk dibuahi. Kedua, fase alaqah atau fase gumpalan darah atau yang bergantung melekat pada dinding uterus rahim. Alaqah ini pada umumnya diartikan sebagai gumpalan darah, namun dapat pula diartikan sebagai jantung yang berfungsi memompa darah. Karena bagian itu yang pertama berproses untuk menyuplai makanan ke seluruh jaringan. Bucaili mengartikan agak lain, yaitu sesuatu yang bergantung atau melekat pada sesuatu yang lain, karena janin tidak pernah mengalami perubahan dalam gumpalan darah. 3. Fase mudghah, gumpalan daging, yaitu proses dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging yang masih sangat lembut. Mudghah itu bentuknya seperti daging yang dikunyah karena ia telah memiliki jaringan otot yang disebut dengan lahm. Keempat, fase terbentuknya tulang idham yang terbalut oleh daging, jaringan, dan otot.
5. Fase janin dalam bentuk sempurna ketika organ-organ tubuh telah lengkap dan telah pula memiliki roh yang menjadikannya hidup sebagai manusia. Dalam ayat di atas, kondisi pada tahap ini disebutkan sebagai makhluk dalam bentuk lain, ansya'nahu khalaqan akhar, karena tidak lagi hanya terdiri dari atas jaringan otot dan daging belaka, tetapi telah berubah bentuk menjadi manusia sempurna jasad dan roh. Roh ini berasal dari unsur suci yang dimasukkan ke dalam jasad. Sementara surah Al-Hajj 5 dibandingkan dengan surah Al-Ghafir 67, selain menjelaskan tentang proses janin di dalam rahim, juga menerangkan perkembangan manusia setelah lahir hingga mencapai usia lanjut atau meninggal dunia sebelum itu. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila adzalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabbat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Al-Hajj 5. Dari ayat ini dapat dipahami fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia pra dan pasca lahir. Pasca lahir atau pasca natal meliputi fase-fase tersebut. 1. Fase bayi dan anak-anak, tiflun, yaitu masa sejak persalinan hingga menjadi anak-anak yang mulai beranjak remaja. Dalam kamus Lisanul Arab, Ibnu Mansur menjelaskan bahwa anak disebut tiflun sejak lahir hingga balik. As-sabiyyu yud'a tiflan hina yasqutu min batni ummihi ila ayyahtalima. Fase ini jika ditinjau dari sudut taklif adalah fase persiapan menerima tanggung jawab hukum sebagai hamba Allah. Tidak ada implikasi hukum terhadap semua perbuatan yang dilakukan pada masa ini. Dalam psikologi yang tujuannya pada perbedaan tingkah laku, fase ini umumnya dibagi menjadi 3 bagian: babyhood, early childhood, dan late childhood. Bayi, kanak-kanak, dan anak-anak. 2. Fase balik hingga dewasa, litablughu asyuddakum, yaitu masa ketika perubahan mendasar dalam kehidupan terjadi. Pada fase ini puncak kekuatan fisik dialami oleh manusia dan dorongan-dorongan syahwat sangat deras bersamaan dengan terjadinya kematangan, maturation, secara seksual. Sejak fase ini pula manusia mempunyai konsekuensi terhadap semua perbuatannya di hadapan Allah. Tak satu pun tindakan yang tidak memiliki implikasi hukum, nilai, dan akan terakumulasi hingga akhir ayat. Setiap individu
akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya sejak hari pertama ia balik hingga meninggal dunia. Tanpa dimulainya fase ini adalah ketika Tanda dimulainya fase ini adalah ketika perubahan hormonal di dalam tubuh dan tingkat maturasi yang cukup untuk bereproduksi. Pada wanita ditandai dengan haid, menstruasi, dan pada pria berupa ihtilam, mimpi basah, mimpi dewasa. Selain perubahan pada bagian tubuh atau organ-organ tertentu dan juga pada tingkah laku. Dari segi mental, pada usia ini anak telah dianggap mampu bertanggung jawab sehingga tonggak taklif dimulai dari sini. Menurut hemat, rentang fase ini cukup panjang karena tinjauan Al-Quran terutama didasarkan pada implikasi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapan Allah. Dalam psikologi, fase ini umumnya dibagi menjadi 4 fase lagi. Puberty, early adolescence, dan late adolescence, dan adulthood. Pubertas, remaja awal, remaja akhir, dan dewasa, karena pembagiannya didasarkan pada perbedaan tingkah laku. Ketiga, fase usia lanjut, arzalul umur, atau di ayat lain disebut dengan syuyukh dan ajuz, yaitu fase ketika melewati masa puncak kekuatan fisik lalu menurun kembali menjadi tidak berdaya. Istilah yang digunakan di dalam ayat di atas adalah yuraddu, artinya suatu proses pengembalian atau penurunan kembali berbagai kemampuan yang pernah dicapai. Dalam psikologi, fase ini umumnya dibagi menjadi middle age dan senescence, paruh baya, dan lansia atau manula, manusia lanjut usia, yang ditandai dengan menurunnya kemampuan fisik, memori, dan lain-lain. Unsur-unsur